Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya. Buat seluruh mahasiswa teknik sipil UIR yang kali ini dalam mata kuliah tugas perancangan bangunan gedung. Semoga seluruh mahasiswa dalam kondisi sehat selalu dan dapat mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Nah, di slide kelihatan itu ada gambar bangunan gedung tinggi. Ada 10 bangunan tinggi. Ini dia. Namun sebelum itu, sebelum kita mulai berbincang-bincang lebih jauh, mungkin sedikit saya perkenalkan persona profil saya. Ya, nama Roni Ardiansa. Di ujung nama itu ada IPU Haki. Mungkin kalau saudara mahasiswa nanti kalau bagi sarjana yang baru selesai itu bisa mengambil IPU itu atau IP. IP adalah gelar insinyur profesional, di mana IPU adalah insinyur profesional utama, Haki dari Asosiasi Ahli Konstruksi Indonesia, Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Nah, ini beberapa tugas yang masih saya jalankan, ya, di samping jadi dosen pengasuh perancangan bangunan gedung di Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil UIR. Sekarang saya masih menjabat sebagai staf ahli rektor UIR. Kemudian tim ahli bangunan gedung di Kabupaten Kampar, juga sebagai pengamat perkotaan dan sebagainya. Nah, kita mulai dulu. Apa yang dimaksud dengan perancangan bangunan gedung? Kita mulai dengan istilah perancangan. Perancangan, mungkin kita bisa mengatakan perancangan itu sama dengan desain. Coba kita lihat desain, ya. Apa itu desain? Desain berasal dari bahasa Latin, yaitu designer, yang berarti membuat, membentuk, menandai, menunjukkan pengertian desain sendiri dalam kamus Oxford adalah rencana atau gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan dan fungsi dari bangunan gedung, pakaian, atau objek lainnya. Sementara itu ketika diserap dan digunakan oleh bahasa Indonesia berdasarkan KBBI, makna desain menjadi kerangka bentuk, rancangan, motif, pola, dan corak. Jadi mungkin dengan kata lain, perancangan, kita bisa memilih kata yang lebih dekat dengan perancangan adalah desain. Kemudian kata desain adalah kata baru yang di-Indonesiakan dari bahasa Inggris, desain. Sebetulnya kata rancang atau merancang adalah terjemahan dalam yang dapat digunakan, namun dalam perkembangan kata desain menggeser makna rancang karena kata tersebut dapat mewadahi kegiatan keilmuan, keluasan, dan pamor profesi atau kompetensi desain. Kemudian, gedung itu apa? Apa yang dimaksud gedung? Pengertian gedung kita bisa mengambil dari Undang-Undang Gedung yang sudah cukup tua juga, yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002. Dalam bab 1 pasal 1 di Undang-Undang Gedung mengatakan bahwa bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Sebahagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Ini saya teringat seminar undang-undang gedung itu dilaksanakan di Mutiara Hotel di Pekanbaru pada tanggal 14 Mei 2003. Sudah cukup lama nih, ya, 2003. Saat itu saya sebagai moderator ini, ya, dalam seminar undang-undang gedung itu. Kemudian kita cari definisi gedung dalam Peraturan Menteri Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27 2018, itu tentang sertifikat layak fungsi bangunan. Di mana pengertian gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan kedudukannya. Sebahagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Jadi bunyinya hampir sama atau dikatakan sama dari undang-undang gedung tadi. Sekarang kita lihat di sini, di slide ini ada gedung, bangunan gedung. Nampak di bagian bawah ini ada basement, bisa difungsikan untuk parkir. Kemudian ini gedung dengan story atau tingkat 6 story, berlantai 6. Nampak ini ada portal, kemudian nampak plat-plat lantai. Portal yang terdiri dari kolom-kolom, kemudian ada dinding geser. Ini nampak di sini dinding geser, ini dinding gesernya, dan di tengah ini ada core. Ada core yang atau dikatakan shear wall, dinding geser yang berbentuk box. Kemudian tadi dikatakan bangunan gedung, bangunan gedung bertingkat atau bangunan bertingkat tinggi. Apa itu bangunan tinggi? Bangunan bertingkat yang mempunyai ketinggian lebih dari 21 meter atau 21 hingga 29 lantai, atau bangunan dengan ketinggian yang tidak diketahui tersebut sebagai struktur bangunan bertingkat tinggi. Nah, di sini kita coba lihat, ya, istilah dari bangunan tinggi, ya, adalah istilah untuk menyebut suatu bangunan yang memiliki struktur tinggi. Penambahan ketinggian bangunan dilakukan untuk menambah fungsi dari bangunan tersebut. Bangunan tinggi menjadi ideal dihuni oleh manusia sejak penemuan elevator. Jadi semenjak ada lift atau elevator, ya, yang memungkinkan bisa menjangkau bangunan tingkat atasnya, yaitu bangunan tinggi, dengan mudah. Kemudian, berdasarkan beberapa standar, suatu bangunan biasa disebut sebagai bangunan tinggi jika memiliki ketinggian 75 kaki dan 491 kaki atau 23 meter hingga 150 meter. Bangunan yang memiliki ketinggian lebih dari 492 kaki atau 150 meter disebut pencakar langit. Nah, ini istilah pencakar langit. Jadi pencakar langit rupanya adalah bangunan yang memiliki ketinggian lebih dari 492 kaki atau 150 meter.
Eh, untuk bangunan bertingkat atau bangunan tinggi, itu banyak sekali sistem bangunan, sistem struktur. Jadi karena kita merancang bangunan gedung, terutama yang kita rancang adalah strukturnya. Ini berbagai sistem struktur yang ada. Di sini saya coba menampilkan ada 10 jenis struktur bangunan bertingkat tinggi. Yang pertama ini adalah sistem struktur rangka bertulang dengan bracing. Jadi rangkanya beton bertulang, yang dimaksud dengan bracing, brace frame, ini yang bracing, yang silang-silang ini. Ya, ini yang bracing, nampak di sini. Ya. Kita lihat di sini bahwa brace frame adalah rangka vertikal yang menahan gaya lateral, membentuk diagonal yang bersama-sama dengan girder. Girder itu ada semacam ya balok, bisa berupa balok box. Kalau ingin melihat girder itu sering kelihatan di jembatan, misalnya jembatan Perawang itu terbuat dari box girder. Kemudian bracing itu fungsinya untuk apa? Ini menghilangkan lentur pada balok dan kolom. Biasanya digunakan dalam konstruksi baja. Kemudian kita lihat bahwa sistem ini cocok untuk bangunan bertingkat dalam kisaran ketinggian rendah hingga pertengahan. Jadi ini tidak direkomendasi untuk bangunan yang tinggi. Direkomendasi atau dikatakan cocok untuk ketinggian yang rendah hingga pertengahan. Kemudian ada sistem struktur rangka kaku atau rigid frame structure system. Rangka kaku ini kelihatannya paling banyak ini yang kita gunakan. Ya, contohnya di Pekanbaru ini sendiri, hampir semua bangunan, ya saya berani mengatakan hampir semua bangunan menggunakan sistem struktur rangka kaku. Jadi pertemuan antara balok sama kolom ini berupa suatu kerangka yang dalam dicor menyatu dengan kaku bersama pelak-pelak lantainya. Sistem ini mempunyai kerugian, ya, bahwa berat sendiri ditentang oleh aksi dari frame yang kaku. Mungkin salah satu gedung tinggi, Burj Al Khalifa, ini mungkin bangunan cukup terkenal dan hampir dikenal oleh semua orang di dunia ini. Ya. Ini merupakan salah satu struktur tertinggi di dunia dan dibangun dengan sistem bingkai kaku ini. Kemudian sistem struktur rangka kaku ini bisa mencapai ketinggian di sini 20 sampai 25 bangunan bertingkat. Jadi 20 sampai 25 tingkat yang menggunakan sistem kerangka kaku. Oke, di samping tadi ada kerugian, di sini juga ada keuntungannya dari kerangka kaku, termasuk kemudahan konstruksi. Pekerja dapat mempelajari keterampilan konstruksi dengan mudah, membangun dengan cepat, dan dapat dirancang secara ekonomis. Kemudian yang ketiga, sistem bingkai dinding atau sistem ganda. Ya, yang dimaksud dengan dinding, ini nampak di ilustrasi ini ada dinding, dua dinding. Ini dalam gedung, dalam foto. Ini ada contoh bangunan gedung yang menggunakan sistem ganda. Kelihatan jelas di sini ada dindingnya. Ini cukup jelas. Kalau di denah bangunan, ini nampak ada dinding yang warna hitam pekat lebih tebal.
Ini dindingnya. Untuk sistem rangka tembok ini cocok untuk bangunan dengan jumlah lantai 40 sampai 60 lantai. Tadi kalau rigid frame tadi maksimum sampai 25 lantai. Untuk sistem dinding ganda ini bisa mencapai 40 sampai 60 lantai. Kemudian sistem bingkai dinding, sistem ganda ini, ya, kita dapat melihat di ilustrasi ini, ya, ini nampaknya kelihatannya seluruhnya dari dinding, atau bisa dikatakan di sini suatu struktur yang diberi nama parallel bearing wall, ya, parallel bearing wall. Terus yang keempat, sistem dinding geser atau shear wall. Nah, sistem shear wall ini sudah banyak digunakan untuk bangunan-bangunan tinggi di sekitar kita, terutama dikombinasi dengan sistem rigid frame, ya, yang kerangka kaku tadi. Ini untuk bangunan-bangunan di sekitar kita kebanyakan dikombinasi pada area core lift, ya, yaitu ruang lift itu sering dikombinasi. Sistem dinding geser, ya, ini dapat berfungsi sebagai isolator akustik dan api yang sangat baik antara kamar dan apartemen. Ini contohnya adalah tangga darurat kebakaran biasanya menggunakan sistem dinding geser, dan dapat berfungsi sebagai kedap api. Kemudian sistem struktur dinding geser ini dapat bernilai ekonomis 35 lantai bangunan struktur. Ya, artinya kalau melebihi 35 lantai, kayaknya sudah tidak ada direkomendasi, mungkin karena faktor ekonomisnya. Terus sistem struktur inti core, ini juga kelihatan jelas di area lift sering digunakan, berbentuk box, ya. Kemudian secara praktis sistem ini digunakan untuk bangunan hingga mencapai 70 lantai. Bahkan dapat digunakan untuk bangunan yang lebih tinggi. Terus keenam, sistem struktur rangka yang diisi. Jadi yang rigid frame tadi diisi. Perbedaannya adalah di rigid frame isiannya, ya, isian berupa dinding atau tembok dipisah, ya, atau tidak memikul beban. Sedangkan untuk sistem ini bisa dikatakan tidak dipisah. Untuk sistem struktur rangka ini dapat membangun hingga 30 gedung bertingkat. Ya. Artinya 30 tingkat di sini. Jadi masih memungkinkan sampai 30 tingkat. Sistem struktur rangka ini diisi terdiri dari kerangka balok dan kolom. Sebahagian dari tekuknya diisi dengan pasangan bata, beton betulang atau dinding blok. Kemudian sistem plat datar. Plat datar ini adalah dibuat semacam plat dan penebalan plat, ya. Untuk sistem ini tanpa balok, ya. Jadi kelihatan di foto-foto ini tidak ada balok lantai, langsung kolom, kemudian dengan plat. Ya, itu disebut sering disebut flat slab
structure system. Nah, kenapa dipertebal sini? Di dekat kolom itu dipertebal, ya, itu adalah untuk menahan geser. Dan sistem ini dipilih adalah untuk mengefisiensi ketinggian struktur gedung. Jadi gedung tidak usah terlampau tinggi karena tidak ada balok. Namun dengan sistem flat slab ini, balok digantikan oleh flat slab atau plat dan pertebalan di sekitar kolom. Jadi ternyata sistem flat slab ini masih memungkinkan untuk mencapai 25 lantai. Kemudian sistem struktur tabung. Ini kelihatan ada bangunan gedung dengan sistem tabung. Ya. Nah, sistem tabung untuk tipe struktur ini cocok membangun hingga 100 lantai. Jadi cukup tinggi. Ya. Bisa mencapai 100 lantai. Dan dikatakan bahwa perkembangan mutakhir dalam perancangan sistem tabung, jadi dengan teknologi terakhir sistem tabung ini, untuk saat ini 4 dari 5 bangunan tinggi di dunia. Jadi 4 dari 5 kita katakan atau sama dengan 80% bangunan tinggi di dunia ini menggunakan sistem tabung. Kemudian sistem dinding berpasangan. Ini nampak pasangan-pasangan dindingnya. Ini ke-9 ini. Ini hanya cocok hingga mencapai ketinggian 40 lantai ya untuk sistem dinding berpasangan. Dan yang ke-10 sistem struktur hibrid. Setelah kita melihat sepintas lalu sistem struktur gedung-gedung tinggi yang ada di dunia, ya, tapi tidak dibatasi bahwa itu hanya sampai 10 jenis struktur, jenisnya masih banyak. Untuk bagian ini diminta kepada mahasiswa ya, untuk mengerjakan PR atau tugas. Jadi sajikanlah 5 bangunan tinggi, bangunan gedung di dunia dan 3 bangunan gedung tinggi di Indonesia. Coba cari ya. Dengan ketentuan yang perlu disajikan, gambar 3D-nya dan salah satu denah bangunannya. 2 nama dan lokasi bangunan. 3 jenis struktur bangunan, 4 jumlah tingkat, dan sesuatu yang unik dari struktur gedung. Yang dimaksud sesuatu yang unik, misalkan gedung tinggi di dunia, salah satu contohnya Taipei 101 pada ketinggian tingkat tertentu, ya, termasuk di tingkat atasnya, ada dipersiapkan sebuah bandul untuk melawan beban angin atau gempa ya. Nah, itu dikatakan ada yang unik dari struktur gedung itu. Dan coba dicari struktur bangunan tinggi gedung itu yang unik apanya. Kemudian yang kelima, tahun dibangun, sejarah singkat bangunan. Dan yang keenam, ya, ini ada catatan, ya, catatan harus diketik ulang, tidak di copy paste, karena banyak tugas-tugas yang dilakukan oleh mahasiswa langsung di copy paste, kemudian di email, ya, dikumpulkan ke dosen pengasuh, ya, karena dosen pengasuh bukan
mesin memeriksa ya tugas-tugas yang di copy paste dan sasarannya tidak tercapai, maksudnya diketik ulang, mahasiswa bisa membaca, menelaah, mempelajari dengan baik. Kemudian tulisan yang persis dengan mahasiswa lain, ini copy paste juga nih, ikuti apa yang sajikan temannya, ini tidak akan dinilai. Kemudian diusahakanlah sajikan semakin lengkap, karena semakin lengkap nilainya akan semakin tinggi. Ini bagian pertama, kita sudah selesai, yaitu bincang-bincang tentang bangunan tinggi. Kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua, apa itu code atau peraturan. Ya. Untuk code beton, ini yang pernah saya jumpai, ini yang sudah sangat tua, peraturan beton tulang untuk Indonesia tahun 1955. Di sini belum ada istilah K beton, K225, K300, itu belum dijumpai. Di dalam peraturan beton 1955 ini masih menggunakan campuran 1, 2, 3 dalam komposisi volume. Coba kita lihat lagi yang di sini. Setelah peraturan beton 1955, ini masih ada di antara itu ada peraturan beton 1966 ya. Ya kemudian saya coba ingin mengutip peraturan beton 1971 dan SKSNI 1991-03. Apa yang dimaksud dengan kuat tekan beton? Jadi dalam pengantar ini untuk beton saya hanya memberi sedikit ulasan mengenai kuat tekan beton, karena kuat tekan beton itu sangat penting dalam perencanaan bangunan gedung. Di PBI 1971, kekuatan tekan karakteristik atau K, ya, ini sering itu. K itu ya, sering dalam beberapa pertemuan dengan mahasiswa, saya pertanyakan, K 300, apa itu K? Jawabannya selalu kuat tekan, Pak. Bukan ya, bukan kuat tekan. Jadi K di sini ada kuat tekan karakteristik. Apa itu kuat tekan karakteristik? Ialah kekuatan tekan. Ya, memang kuat tekan, tapi kuat tekan karakteristik ya, di mana dari sejumlah besar hasil-hasil pemeriksaan benda uji, kemungkinan adanya kekuatan tekan yang kurang dari itu terbatas 5%. Nah, di PBI 71 ini disyaratkan ada 20 benda uji. Tentu dari 20 benda uji, hanya diizinkan 1, karena 5% ya, ini 5%. 1 benda uji yang boleh di bawah kuat tekan yang direncanakan. Ya, kemudian di sini ada yang diartikan dengan kekuatan tekan beton senantiasa ialah kekuatan tekan yang diperoleh dari pemeriksaan benda uji kubus yang bersisi 15. Jadi K itu benda ujinya kubus yang bersisi 15 dengan toleransi. Di sini ada plus minus 0,06 cm dan pada umur 28 hari. Jadi yang K beton umurnya 28 hari. Apa bedanya dengan SNI? Ini kod kita banyak ini. Ya. Di SNI T159103 saya kutip, dan SNI berikutnya
sudah menggunakan istilah FC Action. Apa itu FC Action? Jadi FC Action adalah kuat tekan beton yang disyaratkan dalam MPA. Ya, dalam MPA, kalau K dalam kilogram per sentimeter persegi, didapat berdasarkan pada hasil pengujian benda ujinya silinder berdiameter 15 cm dengan tinggi 30 cm. Di mana penentuan FC Action boleh juga didasarkan pada hasil pengujian pada nilai FCK yang didapat dari hasil uji tekan beton bersisi 150 mili atau 15 cm tadi. Artinya di sini dikatakan ini bisa dikonversikan. Ya, coba kita lihat konversinya seperti apa. Nah, sebelum kita melihat konversi dari K menjadi FC Action, ini dia, ya, PBI 71 yang dimaksud tadi. Sekarang sudah kita tinggalkan. Ini ketika masa kuliah saya menggunakan nih PBI 71 ini. Di sini ini ada pertanyaan, apakah K300 itu sama dengan FC Action 30 MPa? Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, ya, atau saya mengatakan, ya, di sini ada tulisan cetak tebal kuning yang mengatakan jangan coba-coba atau jangan sesekali memesan mutu beton K300 apabila di RKS tercantum FC 30 MPa. Kenapa? Ya. Karena FC 30 MPa itu kuat tekannya akan lebih tinggi pada K300. Jadi bila kita pesan di RKS, Rencana Kerja dan Sasaran ini ada FC 30 MPa, kita pesan K300, sehingga mutu beton tidak mencukupi. Kalau K300 sekitar 25 atau 24,9 MPa. Artinya apa? Ya, kalau mutu direncanakan 30 MPa, tahu-tahu yang dipesan 24,9 atau 25 MPa, tentu akan membahayakan bangunan. Ya. Nah, kita lihat sini ada contoh perhitungan. Misalnya FC Action 30 MPa menjadi K. Misalkan mutu beton di RKS tadi 30 MPa. Maka kita dapat menghitung dengan konversi benda uji kubus ke silinder, yaitu berkisar 0,83, di mana 0,83 ini adalah konversi benda uji dari kubus bersisi 15 cm atau 150 mili ke silinder, diameter 15, tinggi 30 cm. Konversinya 0,83. Kemudian ada konversi satuan, yang tadi satuannya K adalah kilogram per sentimeter persegi, dan FC dalam MPa, di mana konversi satuan adalah 1, jadi mutu beton adalah, kalau ingin dipesan, K-nya adalah 30 kali 10 dibagi 0,83, yaitu 361 atau 360 kilogram per sentimeter persegi. Jadi K-nya K361 atau K360, bukan K300 yang kita pesan, itu yang setara. Konversi yang tadi, yang menggunakan 0,83 dan konversi satuan adalah 10, itu konversi pendekatan, tapi untuk beton yang bermutu sedang, ya, atau mungkin sedikit rendah, itu masih cocok untuk digunakan. Tetapi kalau untuk mutu beton tinggi,
realnya, ya, realnya itu ada formula untuk mengkonversi. Ya, itu. Jadi mulai dari pedoman beton 1989 itu sudah dicantumkan suatu formula di mana di sini FC aksen sama dengan 0,76 plus 0,2 log FCK per 15 kali dengan FCK, di mana FCK adalah kuat tekan beton dalam MPa, didapat dari benda uji kubus yang bersisi 150 mili, atau perbandingan kedua benda uji ini untuk kebutuhan praktis tadi 0,83. Dengan formula ini, ya, tadi ada konversi benda uji silinder dengan kubus 0,83. Itu untuk mutu beton, katakanlah untuk mutu beton sedang, di mana semakin tinggi mutu beton, dari sini, semakin tinggi, mungkin K300, K600, K800, atau K1000. Konversi 0,83 ini akan naik terus. Ya, bisa jadi 0,9, sehingga nanti mutu beton semakin tinggi, dia akan mendekati 1. Nah, tadi kita sudah melihat konversi dari FC aksen ke K. Ini berikut ini ada ilustrasi. Kalau zaman sekarang menghitung struktur itu sudah dengan berbagai program, sub, etap, dan lain-lainnya. Tetapi pada 90-an, saya ingin melihatkan suatu ilustrasi. Ini ada pemandangan seperti ini sudah umum, yang sekarang kelihatannya aneh. Ada pemandangan seperti ini. Ini saya tampilkan di sini adalah gedung Hotel Mutiara di Pekanbaru. Ini dihitung ya dengan tulisan tangan. Ini nampak portalnya, ya, 8 lantai ini portalnya. Kemudian mereka menghitung dengan manual. Ya, kalaupun menggunakan program, itu program sederhana sekali. Kemudian menghasilkan gaya dalamnya, nampak di sini, momen. Kemudian reaksi-reaksi tumpuan, nampak di sini. Nah, inilah pemandangan ketika itu yang sudah umum dan terbiasa, yang sekarang kelihatannya aneh. Ya. Nah, pada saat itu, ini yang paling populer adalah perhitungan dengan lentur N. Jadi hampir semua struktur dihitung dengan lentur N, di mana buku seperti ini di mana-mana ada, ini sudah sangat populer yang ditulis oleh Wiratman Wangsadinata. Ya, ini Pak Wiratman, ya, beliau udah wafat ya, pada ini ada tahunnya 5 April 2017. Ya, yang boleh dikatakan Bapak Beton dan Infrastruktur di Indonesia. Dan ini juga contoh hitungan dengan tulisan tangan. Ini tulisan tangan saya sendiri dalam menghitung mengevaluasi gedung. Mungkin bagi mahasiswa kenallah gedungnya, Gedung Jasara Harja Pekanbaru. Ini waktu itu saya coba mengevaluasi. Ini saya coba fotokopi, saya sajikan di sini sepotong dari perhitungan lentur N tadi. Ya, di mana di sini ada saya sampaikan sepintas lalu aja ini, bahwa di sini ada koefisien baja, di mana koefisien bajanya adalah H, ya, tinggi balok, kemudian dibagi akar MN per B sigma A, mana M adalah momen, nah, N ini adalah perbandingan nilai tegangan baja dengan tegangan beton. Untuk berbagai mutu beton
berbeda-beda N-nya, bisa K175 N-nya 24 dan K-nya lain N-nya akan berbeda. Kemudian B itu lebar dari balok kalau kita menganalisa balok, dan sigma A itu tegangan izin baja. Jadi kalau dengan lentur N kita menggunakan tegangan izin, tidak menggunakan beban terfaktor. Di mana kalau kita menggunakan U24, ya, jadi kalau di PBI dikenal dengan U, kalau sekarang sudah menggunakan baja dengan simbol FY. Ya, U24, tegangan izin yang boleh digunakan adalah 1400, jadi bukan 2400. Ini kemudian menghitung luas tulangannya, ada omega kali B kali H beton. Jadi yang dihitung adalah ini omega dari koefisien baja tadi dengan segala persyaratan didapatkan 100 N omega, kemudian nilai omega didapat tentu adalah hasilnya dibagi dengan 100 N, diperoleh omega. Omega kira-kira ya di SNI itu sama dengan rho beton, ya, rho pembesiannya, ya, sama dengan rho dikalikan dengan penampang didapatlah luas tulangan yang dibutuhkan, ya, yaitu A atau sekarang AS. Ini mungkin sedikit gambaran perhitungan beton saat itu. Ini dia pedoman beton tahun 89. Saya ada dua referensi, 988, 989, isinya sama. Kayaknya ada yang salah ketik loh sini, 88 ini isinya sama, di mana tadi formula konversi sudah kita dapatkan di sini. Jadi dari sini sudah ada formula konversi K dengan FC. Kemudian peraturan silih berganti, ya itulah tantangan mahasiswa teknik sipil yang mengambil mata kuliah ini, itu tantangannya karena peraturan silih berganti belum dipahami secara lebih mendalam, peraturan sudah berganti peraturan baru. Ini cover dari SNI T15 1991 03. Setelah itu terbit lagi peraturan SNI 2002. Terus SNI yang sampai saat ini secara luas dipergunakan, ya nanti mahasiswa bisa menggunakan SNI yang ini. SNI 2847 2013. Jadi ini yang sampai saat ini secara luas digunakan. Kemudian ada rencana SNI baru, ya, 21X. Kayaknya belum terbit SNI baru ini. Sekarang sudah 2020. 1X ini bisa dari 2013, 2014 sampai 2019 belum juga. Artinya kalau ada SNI baru pun 2020 sekian. Berarti 202X, bukan lagi 201X. Ya, tadi masalah beton sudah kita sampaikan secara ringkas. Kemudian karena kita selalu berhadapan dengan beton betulang. Ya. Jadi tentu di sini kita akan bahas masalah kuat tarik baja. Ya. Apa itu baja beton betulang? Kuat tarik baja itu apa? Ya. Nah, untuk baja tulangan di PBI 71 dikenal dengan U. U24, U32, U39, U49. Untuk kawat atau besi jaringan sampai U50. Itu di PBI. Di SNI, kita udah kenal dengan FY.
Ya, FA dimulai 240 MPa, 300 MPa, 390 MPa, 400 MPa, dan untuk saat ini, sampai dengan saat ini, yang tertinggi adalah 420 MPa. Dan di mana di SNI mendatang, itu sudah ada mutu yang lebih tinggi, bisa mencapai FY 500 MPa. Kemudian kita lihat di sini, ya, di sini sebelum ke PR-nya, untuk beton, ini secara ringkas di PBI 1955 ada campuran 123, PBI 1971 dikenal dengan K, contohnya K175, kemudian di SNI 2847 2013, dan SNI sebelumnya kita kenal dengan FC. Ya, di sini mutu beton, ya, mutu beton yang minimum. Jadi mutu beton minimum yang boleh digunakan, ya, kalau pada PBI 1955 campuran 123 boleh digunakan. Pertanyaannya, saat ini boleh? Saat ini sudah tidak boleh digunakan lagi, ya. Dilarang malah menggunakan campuran 123. Jadi semenjak PBI 71 harus menggunakan K, di mana PBI 71 mensyaratkan bahwa minimum K175. Berarti artinya tidak boleh kurang dari K175. Dan di SNI 2013, di mana SNI 2847, ini lebih ketat lagi, ya. Disyaratkan menggunakan FC 17 MPa. Jadi 17 MPa ini setara K200 lah. Ya. Jadi dengan kata lain, sudah dilarang menggunakan mutu beton di bawah K200. Ya, meskipun, ya, walaupun ruko-ruko yang ada di Pekanbaru hampir 90% masih menggunakan K175. Mungkin masih mengikuti PBI 71. Lah, malah untuk perancangan bangunan gempa itu disyaratkan tidak boleh kecil dari 20 MPa atau sekitar K250. Ya. Dan ini PR-nya, satu, diminta kepada mahasiswa jelaskan dengan contoh-contoh tentang mutu baja, tulangan, dan beton berdasarkan berbagai kod di atas. Kemudian, mutu baja tulangan beton yang sering digunakan di sekitar kita. Ini PR yang sudah keberapa nih? Ketiga kalau nggak salah. Ya. Ini PR-nya, nanti dijadikan satu PR-nya. Kemudian kita lihat di sini, ya, mungkin salah satu yang perlu saya sampaikan dalam pengantar ini, ya, ini cukup penting nih, muatan. Ya. Apa itu muatan? Mungkin istilah muatan itu pada PBI 71 masih sering kita dengar, tapi sekarang kayaknya sudah jarang ya istilah muatan. Jadi istilah muatan masih dikenal di PBI 71 berdasarkan PMI 1970. Artinya PMI 1970 Peraturan Muatan Indonesia 1970. Setelah PMI 1970 ada PPIUG 1983. Ya, ini peraturan pembebanan untuk bangunan gedung. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Bangunan Gedung 1983. Di mana pertama mengenai istilah muatan dari para ahli bahasa yang telah diterima saran untuk menggantinya dengan pembebanan. Jadi di SNI kita tidak asing lagi, kita kenal dengan pembebanan. Sebagaimana terjemahan
yang benar dari bahasa Inggris loading. Kemudian kita lihat sini di peraturan muatan. Ini dia PMI 1970 ini 18 masih menggunakan muatan. Di sini ada muatan hidup untuk lalu lintas, ya. Kemudian muatan hidup lalu lintas jalan raya, muatan hidup lalu lintas kereta api, muatan angin, ya. Jadi di sini menggunakan istilah muatan. Di SNI, ya, kita udah mulai mengenal beban atau di peraturan sebelumnya itu adalah muatan. Kemudian di sini apa yang masuk dengan beban hidup? Jadi dalam kesempatan ini saya hanya mengulas masalah sedikit, ya, mengulas masalah beban hidup, ya, namanya kuliah pengantar ini. Yang beban matinya tidak ada, nanti dicari sendiri apa yang dimaksud dengan beban mati. Nah, di sini kita lihat apa itu beban hidup menurut SNI 032847 2002, ya, atau menurut SNI lainnya. Ini saya kutip dari SNI 2002 pasal 38 bahwa beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat pemakaian dan penghunian suatu gedung, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah dan atau beban akibat air hujan pada atap. Jadi beban yang dapat berpindah, ya, atau barang-barang, itu yang disebut dengan beban hidup. Kita lihat berbagai quote cerita masalah beban hidup. PMI 970 kita ambil untuk lantai rumah tangga sederhana, gudang tidak penting, bukan untuk toko dan ruang kerja, dan bukan untuk ruang kerja. Dia menggunakan 150 kilogram per meter persegi. Kemudian untuk lantai yang selain yang tadi, yang sederhana, untuk rumah tinggal, berarti yang tidak sederhana, dia menggunakan 200 kg per meter persegi. Di PPIUG 1983, untuk lantai yang sederhana tadi, gudang tidak penting, seperti halnya di PMI 71, dia menggunakan lebih kecil, ya. Cuma 125 tadi dibandingkan 150 kg per meter persegi. Kemudian untuk lantai yang tidak sederhana tadi sama, ya, 200 kg per meter persegi. Kemudian di SNI 1727 2013 ini masih SNI terbaru, sampai saat ini masih menggunakan yang ini untuk semua hunian rumah tinggal. Jadi untuk semua sini. Cuma di sini dibagi ruang pribadi dan koridor. Itu 1,92 kN per meter persegi atau setara dengan 192 kg per meter persegi. Jadi kalau di PMI 970 sama 83 menggunakan 200, ini menggunakan 192. Tetapi ruang publik atau koridor, meskipun bangunan rumah tinggal, ini harus menggunakan 4,97 kN per meter persegi atau sekitar 497 kg per meter persegi. Ya, nampak nih jauh lebih besar, hampir 2,5 kali, ya, hampir 2,5 kalinya dari peraturan-peraturan sebelumnya. Ini saya tampilkan covernya peraturan pembebanan Indonesia untuk gedung 1983. Kemudian lantai gudang. Nah, untuk lantai gudang
dari PMI 1970 atau PPIUG 1983 menggunakan beban lantai 400 kg per meter persegi. Di SNI 1727 ini dibagi menjadi gudang di atas langit-langit itu 0,96 kg per meter persegi atau 96 kg per meter persegi. Kemudian gudang penyimpanan barang sebelum disalurkan ke pengecer ini dibagi dua. Yang ringan ini sudah menggunakan 600 kg per meter persegi, sudah 1,5 kali lipatnya PMI 1970 dan PPIUG 1983. Untuk gudang berat ini cukup besar, ya, 1.197 kg per meter persegi. Ini saya tampilkan juga cover pedoman beton 987 seperti ini. Kita break sebentar. Ya, tadi kita break sebentar, kita lanjutkan lagi. Jadi sampai di mana? Terus muatan sudah. Ini. Kita lanjutkan PR. PR untuk muatan hidup diminta kepada mahasiswa bandingkan muatan atau beban hidup untuk berbagai jenis lantai bangunan antara PMI 70, PPIUG 1983 dan SNI 1727 2013. Kemudian diminta sajikan sebanyak mungkin nilai, ya, kalau penyajian sebanyak mungkin nilainya semakin tinggi. Ditulis, diketik sama dengan tadi, jangan copy paste dari internet. Kemudian hindari kerjasama sama temannya karena tidak akan dinilai. Ini peraturan yang untuk muatan. Di sini nampak judulnya adalah beban minimum untuk perancangan bangunan gedung dan struktur lain. SNI 1727 2013. Kemudian kita lanjutkan baja profil. Tadi baja beton, sekarang baja profil. Ini nampak macam-macam baja profil. Ya. Nampak berbentuk-bentuk baja profil. Nah, ini dari baja WF kemudian di crossing, diberi nama King Cross. Kemudian ada baja yang diberi baja profil, satu sisi aja, Twin Cross. Dan masih banyak jenis lainnya, H-beam yang lebar dengan tinggi hampir sama, WF tingginya biasanya 2 kali lebarnya. Dan baja siku, ada siku sama kaki dan siku sama sisi. Ini ada lagi, ini baja kanal yang biasa digunakan untuk boarding. Terus di bawahnya ada shell form. Ya, kemudian ini sering digunakan ini untuk efisiensi baja, mendapat sesuatu bidang yang tinggi, untuk mendapatkan inersia yang besar menggunakan honeycomb beam. Dan peraturan baja juga sepengetahuan saya ini dimulai dari peraturan-peraturan jalan jembatan konstruksi baja dari POSB 1963. Jadi kalau ada yang tanya POSB itu apa, ini baca aja bahasa Belandanya.
ada di sini. Kemudian saya juga mendapatkan pada saat itu PPBBI 1964 ya, 84 atau 64 ini. Ya. Itu peraturan perencanaan bangunan baja Indonesia. Untuk baja dalam kuliah pendahuluan ini saya hanya mengambil aksi kejut, membandingkan aksi kejut antara peraturan lama dengan peraturan baru. Nah, kalau kita dalam mendesain jembatan, mungkin mahasiswa tidak asing lagi ya, yang disebut dengan koefisien kejut di situ. Di PPBBI 1984 menyebutnya dengan koefisien atau menyebutnya dengan kejut. Artinya nanti beban akan dikalikan dengan ya beban atau beban hidupnya dikalikan dengan koefisien kejut. Untuk struktur pendukung elevator atau lift dikalikan 2. Struktur pendukung alat-alat bermotor dikalikan 1,2. Struktur pendukung alat-alat digerakkan dengan motor torak itu dikalikan dengan 1,5. Untuk lantai bergantung dikalikan 1,3. Nah, kita lihat di sini di SNI 03/1929/2002 menyebut aksi-aksi lainnya. Jadi koefisien kejut dia menyebut dengan bahasa lain yang disebut dengan aksi-aksi lainnya akan dikalikan dengan suatu faktor. Beban pelida atau F yaitu dikalikan dengan 1,3 kali F. Beban tanah S 1,6 S. Beban genangan, ini genangan ya, genangan air P 1,2 kali P. Beban temperatur atau T 1,2 T, sehingga menghasilkan suatu kombinasi yang paling berbahaya. Di yang tadi, ya, yang aksi-aksi lain tadi, ini ada di dalam SNI. Ya, terutama ini saya mengambil SNI 03 1729/2002 yang disimbol tadi yang ditimbulkan oleh pelida F, tanah S, genangan air P, temperatur T, dan lain sebagainya. Ini foto-fotonya 1,3 F, 1,6 S, 1,2 P, 1,2 T. Peraturan baja ini juga ada yang selain 2002, ini yang terbaru 2015. Jadi kalau ada mahasiswa yang merancang bangunan baja, ya seharusnya sudah mengacu ke peraturan 2015. Ya, meskipun pada saat ini secara umum masih menggunakan peraturan 1729/2002. Ini sedikit masalah regangan baja. Yang dikatakan tegangan leleh ini tegangan leleh. Ini bila force diberi gaya, ya, maka regangan yang terjadi ini dia. Ya, sampai ke tegangan leleh ini masih linear, garisnya masih lurus. Ya, ini yang tegangan leleh. Ya. Setelah tegangan leleh, ya, tanpa penambahan tegangan, regangan akan bertambah, ya, sampai yang disebut dengan FY minimum. Kemudian setelah mendapat tambahan tegangan lagi, ini akan naik terus. Regangan akan bertambah sampai ke FU yang disebut regangan putus atau tegangan putus menghasilkan regangan putus di sini. Itu sekilas lalu, mungkin sudah dipelajari di mata kuliah struktur baja, mata kuliah struktur beton, ada beton tulangan. Ya, bagi mahasiswa yang lupa, baca-baca kembali. Nah, di SNI
03/1729/2002. Ini ada jenis bajanya, BJ34, BJ37, BJ41, sampai BJ55. BJ34, yang tadi yang tegangan putus tadi, FU tadi 340. Ya. Tegangan lelenya 210 MPa. Nah, begitu juga sampai ke BJ55, di mana FU-nya 550, FE 410. Tadi yang SNI di ASTM itu memberi kode A, dari A36 sampai A357. Nampak ini ada FE minimum A36, FE minimumnya 250 MPa, tegangan putusnya FU 400 sampai 500 MPa, dan sampai yang lain-lainnya dapat dilihat di tabel ini. Kemudian di session terakhir ini, ya, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan beban gempa. Beban gempa. Ini sampai definisi beban gempa, ya, adalah beban yang bekerja pada suatu struktur akibat pergerakan tanah yang disebabkan karena adanya gempa. Gempa bumi. Berarti ada gempa bumi, ada gerakan tanah, dan berpengaruh terhadap bangunan. Peraturan perencanaan gempa ini sudah disinggung. Ya. Saya punya referensi dari buku pedoman perancangan untuk struktur beton betulang biasa dan struktur beton betulang untuk gedung 1983. Jadi di sini sudah disinggung masalah gempa. Kemudian yang umumnya digunakan itu masih SNI 1726/2012, walaupun kita sudah memiliki SNI gempa terbaru, SNI 1726/2019. Ini mungkin sangat sedikit yang menggunakan peraturan ini. Harusnya sudah mulai beralih ke 1726/2019 ini. Untuk gempa, saya hanya menyinggung masalah faktor keutamaan atau simbol dengan I, kemudian kategori resiko struktur bangunan gedung. Jadi kita lihat di sini, faktor keutamaan. Apa itu faktor keutamaan? Bila kategori gedungnya gedung umum, faktor keutamaannya ada I1 dan I2. Ini masing-masing 1, dan sini I adalah perkalian I1 dan I2. Ini masih 1. Ya. Jadi untuk antisipasi terhadap pengguna gedung perlu dikalikan suatu faktor yang disebut faktor keutamaan. Bangunan monumental itu I-nya 1,6, di mana I1 adalah 1 dan I2 1,6. Ya. Nampak di sini untuk bangunan penting, ya, maka faktor keutamanya semakin tinggi. Kemudian di sini nampak untuk gedung penting pasca gempa seperti rumah sakit, instalasi air bersih, pembangkit tenaga listrik, pusat penyelamatan keadaan darurat, fasilitas radio dan televisi, itu 1,4, gudang penyimpanan bahan berbahaya 1,6, cerobong tangki atau menara 1,5. Tadi ada I1 dan I2. Kita lihat apa itu I1 dan I2. Menurut SNI 03/1726/2002, I1 adalah faktor keutamaan untuk menyesuaikan periode ulang gempa berkaitan dengan penyesuaian probabilitas terjadinya gempa selama umur rencana dari gedung. I2 adalah faktor keutamaan untuk menyesuaikan umur rencana dari gedung tersebut. Nah, tadi kita juga singgung kategori risiko. Kategori risiko ada 4. Di sini saya hanya kutip 3 saja. Di mana dibagi jadi kategori 1, 2, dan 3. 1, gedung struktur
lain yang memiliki risiko rendah, kategori 1. Faktor utamanya pun 1. Kemudian gedung-gedung struktur lain, kecuali yang termasuk dalam kategori risiko 1, 3, dan 4, itu yang 2. Itu faktor utama yang 1. Kemudian yang 3, ini banyak sekali gedung-gedungnya. Ya, gedung dengan struktur lainnya yang memiliki risiko tinggi terhadap jiwa manusia dan lain-lainnya. Ini kategori 3. Jadi nampak di sini kategori 1 harus menggunakan faktor keutamaan 1, 2 adalah 1, dan kategori 3 1,25, sedangkan kategori 4 faktor keutamanya adalah 1,5. Ini SNI 1726 yang masih 2001X. Ternyata ada yang baru, X-nya adalah 9 di sini. Ini contoh peta gempa 2017. Faktor keutamaan kita bandingkan dengan berbagai peraturan, dari peraturan yang tertua, yaitu di BPP SB TU G 1983, waktu ulang kerusakan struktur akibat gempa akan diperpanjang dengan pemakaian suatu faktor keutamaan I. Kemudian di SNI 03-1726 2002, akibat pengaruh gempa rencana, struktur gedung harus masih berdiri walaupun di ambang keruntuhan. Nah, ini penjelasan mengenai faktor keutamaan dengan berbagai peraturan di SNI 1726, nanti bisa dibaca sini, di SNI 1726 2019, itu isinya masih persis dengan 1726 2012. Nanti mahasiswa tinggal baca aja di sini, ya, apa yang dimaksud faktor keutamaan gempa dengan berbagai kode yang ada. Kemudian coba kita bandingkan, ya, di sini kita bandingkan, yang tadi belum, ini kita bandingkan faktor keutamaan. Saya mengambil rumah sakit, bangunan penyimpanan pangan, pusat penyelamat darurat, pembangkit listrik, dan bangunan sejenisnya di sini, yang faktor risikonya setingkat, bangunan air minum, fasilitas radio, televisi, tempat orang berkumpul, I-nya 1,5. Di SNI 03-1726 2002, jenis bangunan lebih kurang sama. Yang di atas ini menggunakan faktor 1,4, sedangkan di SNI 1726 2012, untuk gedung dan non-gedung, fasilitas penting, masuk kategori resiko. Jadi, kategori resiko ditemui setelah di SNI 2012 dan setelah 2012. Di mana sebelum SNI 2012 tidak ditemui kategori risiko. Ya, kategori risiko yang tadi bangunan rumah sakit dan setara ini adalah kategori risiko 4. Kemudian faktor keutamanya adalah I 1,5. Jadi besarnya relatif hampir sama. Nah, untuk SNI 1726 2019 ada tambahan masuk kategori risiko 4, yaitu rumah ibadah. Tugas mahasiswa, sajikan tabel kategori risiko 1 sampai 4 dan jelaskan apa persamaan dan perbedaannya. PR, di samping yang tadi, cari kategori risiko dan faktor keutamaan struktur bangunan berdasarkan berbagai kode. Kemudian cari salah satu contoh perhitungan struktur yang menggunakan kedua faktor tersebut di atas. Ya silakan, ambil aja lah. Ya, perhitungan struktur apa saja yang ada. Ini catatan
seluruh file dikumpul selama-lamanya 2 minggu terhitung mulai hari ini. Demikian dalam season 1 yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.